Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Iskandar, SPDSD. Saya mengajar di kelas 5C SD Negeri Maja Selatan 1. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa keunggulan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah saya laksanakan. Baik, adapun dalam hal kelebihan dari pembelajaran saya yaitu sudah sesuai dengan kurikulum 2013 dan sudah sesuai dengan program semester, juga rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga pada pelaksanaannya di kegiatan awal saya selalu menyampaikan dulu persepsi, sehingga ketika mau masuk ke kegiatan inti anak sudah mempunyai dulu tergugah kembali ingatan-ingatan, memori-memori untuk bekal pengetahuan memasuki pelajaran yang hendak kita berikan. Dan pada kegiatan inti saya selalu menghadirkan sebuah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di antaranya saya selalu melibatkan siswa untuk ikut dalam pembelajaran, baik itu ke depan, baik itu tanya jawab, baik itu dalam menjelaskan, baik itu dalam berdiskusi, menanggapi hasil karya teman, dan sebagainya. Dan selain itu, apabila saya menjelaskan suatu materi, saya selalu menyertai dengan media pembelajaran ataupun alat peraga, baik itu berupa infokus ataupun layar televisi, dan beberapa alat peraga yang saya bisa buat sendiri secara sederhana dari barang-barang bekas, dan tentunya yang disesuaikan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Kelebihan selanjutnya yaitu saya selalu memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang sudah ikut aktif dalam dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Juga saya melakukan evaluasi tidak hanya pada akhir pembelajaran tetapi juga pada saat pembelajaran dengan melakukan tanya jawab ataupun lempar pertanyaan itu, sehingga saya bisa mengukur, bisa melihat apakah materi yang sedang dibahas ini dimengerti atau dikuasai enggak oleh siswa tersebut gitu. Dan untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, saya kadang menyisipkan lagu-lagu yang mungkin berkaitan dengan mata pelajaran tematik. Bahkan di pelajaran matematika ataupun pelajaran tematik bisa saja dengan menggunakan lagu yang tidak ada di buku sekalipun. Jadi saya berkreasi, saya berimprovisasi bagaimana caranya untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan ada muatan-muatan yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran, sehingga anak itu tertarik untuk mengikuti pelajaran. Namun dalam hal ini tidak luput saya juga banyak kekurangan yang saya rasakan secara pribadi. Di antaranya yang pertama, saya belum bisa menekankan kepada anak untuk hafalan. Menurut saya hafalan itu sangat penting. Jadi bukan hanya pemahaman yang dikedepankan, ternyata hafalan itu sangat penting. Mengapa? Karena hafalan itu justru menunjang aktivitas siswa. Contohnya ketika anak disuruh mengerjakan ke depan tentang materi pecahan, tentang materi perkalian, tentang materi pembagian, tentu basic pertamanya itu hafalan raraban perkalian gitu. Nah, di sini hambatannya ketika saya ingin mengaktifkan siswa untuk ayo siapa yang mau ke depan, ayo silahkan jelaskan ke depan. Anak itu mulai ragu. Ketika saya rasa tanya kenapa, takut salah. Ketika saya beri semangat lagi, takut salah, ternyata ada kelemahan di siswa, yaitu kurang menghafalnya perkalian. Itu salah satu di antaranya. Dan juga misalkan menghafal materi tentang IPA. Jadi ketika anak disuruh menjelaskan ragu-ragu karena dirinya tidak hafal gitu. Nah, saya belum
bisa menekankan kepada siswa tersebut untuk menghafal. Kenapa? Ya kadang kita itu merasa kasihan gitu. Barangkali karena di pelajaran yang lain misalkan ada hafalan, di pelajaran PAI ada pelajaran hafalan surat, ada hafalan yang lain gitu. Nah, ketika saya menyuruh untuk ini hafalkan gitu ya, hafalkan. Kata anak-anak, pernah saya mencoba seperti itu. Pak, ini sudah banyak tugas, sudah banyak ini, suruh menghafal ini. Padahal sebetulnya hafalan tersebut sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kalau anak sudah hafal, jadi ada bahan gitu ya. Jadi ada bahan untuk mereka bisa mengembangkan di kegiatan belajarnya gitu. Nah, dalam hal ini saya tuh belum bisa menekankan gitu, mungkin bagaimana caranya. Jadi seolah memang saya ingin bercita-cita seperti itu, memprogramkan seperti itu agar anak itu tidak terlalu manja karena banyak hafalan atau banyak tugas. Sebetulnya bisa di manage gitu. Kalau anak dibiasakan untuk menghafal, mungkin akan terbiasa juga gitu ya. Contohnya saja mereka sudah pandai bermain game online, padahal itu tidak diajarin gitu. Nah, ini saya masih butuh sharing dengan teman-teman yang lain untuk memecahkan hal ini. Dan selanjutnya kekurangan yang saya miliki, saya belum melaksanakan inovasi pembelajaran seperti variasi kegiatan di akhir pembelajaran sebelum pulang. Contohnya misalkan kepada anak-anak itu berbaris, diberikan pertanyaan mengenai pelajaran yang sudah ataupun yang sudah lalunya gitu, dites kembali gitu, siapa yang hafal ini, misalkan sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, atau siapa yang sudah hafal nanti pulang gitu, atau sebutkan macam-macam perpindahan panas pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu saya belum melaksanakan itu. Jadi saya hanya sekedar mengevaluasi ketika pelajaran berlangsung dan ketika ulangan. Padahal ini mungkin akan membuat materi tersebut akan semakin diserap gitu ya, akan semakin diserap oleh mereka apabila setiap hari itu diulang-ulang seperti itu di kegiatan sebelum pulang gitu. Maksudnya di sebelum pulang agar anak itu termotivasi, saya mau pulang duluan, saya harus bisa menjawab pertanyaan. Tapi sayang saya belum melakukan hal tersebut. Mungkin itu kekurangan saya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kuswaidi, guru kelas 6C SDN Maja Selatan 1. Di sini saya akan memberikan komentar atau refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan saya, Pak Freddy Iskandar, guru kelas 5C SDN Maja Selatan 1. Pada pelaksanaan pembelajaran, beliau telah melaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Lihat dari persepsi, kemudian kegiatan inti maupun penutup telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya materi yang disampaikan juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang beliau lakukan. Adapun kelebihannya, Pak Freddy dalam penyampaian materi sudah menggunakan berbagai media sehingga siswa dapat menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena media-media yang dilakukan oleh Pak Freddy membuat pengalaman belajar siswa menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya beliau juga sudah memberikan
penguatan kepada siswa dalam hal pembelajarannya. Di antaranya misalnya kalau siswa yang baik, maka beliau memberikan reward atau memberikan penguatan sehingga siswa lebih semangat lagi untuk belajar. Namun dalam hal ini ya, ada kelemahan yang beliau lakukan, masih ada di antaranya satu, ya beliau kurang memberikan penguatan kepada siswa, misalnya dalam hal hafalan. Anak biasanya kalau disuruh menghafal memang malas, ya, tetapi kita itu sebagai guru harus tegas bahwa misalnya coba di rumah misalnya hari ini hafalkan anu misalnya, atau besoknya hafalkan lagi anu, sehingga siswa itu mempunyai gambaran tentang apa yang perlu mereka lakukan di rumah sebagai bentuk ketegasan kepada siswa. Di sini masih kelihatan bahwa siswa lebih kelihatan manja gitu. Jadi sehingga misalnya kalau kata siswa, "Pak terlalu capek," atau "Pak udah pulang," dan sebagainya, beliau masih memberikan peluang kepada mereka sehingga terkesan anak-anak menjadi manja. Nah, di sini yang lebih saya tekankan mungkin beliau kurang tegas atau kurangnya memberikan penguatan sehingga siswa menjadi lebih mandiri dan misalnya lebih mau untuk belajar di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Freddy Iskandar. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan tadi menjadi motivasi khususnya bagi Pak Freddy dan saya juga sebagai penyampai dan bagi kita semua sebagai guru. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelina Ramadhani Saputri dari SDN Maja Selatan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan kegiatan belajar mengajar yang telah disampaikan oleh Bapak Freddy Iskandar SPD. Menurut pendapat saya, kegiatan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Freddy Iskandar sangat bagus dan kreatif. Kelebihannya karena setelah pembelajaran dilaksanakan bisa cepat paham. Namun kekurangan saat belajar di rumah ketika mau ulangan, materi yang telah disampaikan di sekolah suka lupa lagi cara-caranya. Jadi saat ulangan berlangsung, saya malah bertanya-tanya lagi. Demikian refleksi saya terhadap Bapak Freddy Iskandar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.